Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan pertemuan untuk pembelajaran kali ini, kita akan memulai dari pembahasan bab yang pertama, yaitu mengenai taat, ya, perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang nanti di sana akan kita bahas beberapa ayat yang berkaitan dengan itu dan juga didukung oleh beberapa hadis Rasul. Namun sebelumnya, agar pembelajaran kita kali ini berjalan baik dan lancar serta bisa memahami ilmu yang akan kita pelajari dengan mudah, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, agar kita mempunyai arah pembahasan, maka di sini perlu saya tampilkan terlebih dahulu ya peta konsep. Nah, jadi yang akan kita bahas itu adalah, ini peta konsepnya, mengenai perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan taat dulu ya. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang kompetensi dalam kebaikan. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai etos kerja ya, dengan menampilkan ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Setelah kita membahas ketiga komponen tersebut, maka selanjutnya kita akan menganalisis perilaku. Nah, ya, menganalisis perilaku bagaimanakah ya yang termasuk dalam ketaatan, yang termasuk dalam kompetensi dan kebaikan, yang termasuk dalam etos kerja. Kemudian setelah itu kita harapkan, nah ini nanti akan ada satu pembiasaan perilaku. Pembiasaan perilaku yang berkaitan dengan taat kepada aturan, yang berkaitan dengan kompetensi dan kebaikan, dan yang berkaitan dengan etos kerja. Ini endingnya, supaya setelah kita memahami, kita implementasikan pemahaman kita tentang ketaatan, kompetensi dan kebaikan dan etos kerja itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Sebelumnya coba kalian bisa melihat beberapa gambar di sini ya. Nah, ini beberapa gambar. Ya, yang pertama ini ada siswa yang sedang melaksanakan sholat berjamaah ya, dengan satu imam di depan. Ya, kemudian di sini ada seorang guru yang sedang memberikan penjelasan pengarahan ya dalam ruangan praktek dan diikuti oleh siswanya dengan baik. Kemudian ini adalah kesatuan kepolisian di sebuah kantor kepolisian ya, dan juga ada ini satpol pp-nya juga, berarti di kecamatan tertentu ya, di mana di situ salah satu komandan kepolisian sedang memberikan instruksi dan mereka semua anggota itu mendengarkan dan mengikuti dengan baik. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah merupakan bentuk-bentuk ketaatan yang mereka lakukan. Seorang siswa sholat berjamaah dengan baik, ini adalah bentuk ketaatannya kepada Allah, mengerjakan perintah Allah. Ini juga ya, seorang siswa melakukan ketaatan kepada guru dengan mengikuti dengan baik pengarahan-pengarahan dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Begitupun ini anggota kepolisian dan satpol pp di sini mengikuti atau melaksanakan ketaatan terhadap instruksi-instruksi yang disampaikan oleh komandannya. Nah, ya, itu salah satu bentuk-bentuk ketaatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
Itu hanya sebagai gambaran saja. Kemudian sekarang kita perlu sampaikan di sini yang dimaksud dengan taat itu apa, ya. Taat itu artinya mengikuti aturan yang ada. Jadi ketaatan itu ada setelah ada aturan. Nah, sekarang apa jadinya atau buat apa aturan itu dibuat kalau tidak ditaati? Adanya aturan adalah untuk ditaati. Dan perlu untuk kita pahami, aturan itu dibuat bukan untuk mempersulit bagi kita semua. Bukan untuk memberikan beban keterbatasan dalam suatu perbuatan sehingga tidak merasa bebas, bukan. Tetapi adanya aturan itu dibuat sebetulnya adalah untuk mencapai cita-cita kita bersama, yaitu membentuk suatu kehidupan yang tertib, kehidupan yang damai, kehidupan yang teratur. Itu kan kehidupan yang kita inginkan bersama. Dan aturan yang paling tinggi di sini adalah aturan Allah. Ya, kemudian yang kedua adalah aturan Rasul, dan yang ketiga adalah aturan pemimpin. Baik pemimpin tertinggi, pemimpin daerah, sampai dengan pemimpin yang terendah. Ya. Dan keluarga itu sendiri, bapak sebagai pemimpin. Dimanapun kita hidup, itu selalu ada aturan. Selalu ada aturan. Nah, agar manusia itu bisa hidup teratur, hidup tentram, hidup tertib seperti itu. Ya. Jadi kalau ada aturan, apa jadinya kalau aturan itu tidak ditaati? Ya kan? Apa jadinya kalau hidup yang seharusnya dinamis ini tidak lagi termotivasi? Apa jadinya kalau mengharap cita-cita tercapai tetapi tidak ada usaha kerja keras? Nah, di sini kita sudah pahami. Oh, berarti ada aturan harus kita taati, karena inilah yang menjadi cita-cita kita bersama, ya. Oke? Selanjutnya terkait dengan ketaatan ini, ayat yang akan kita bahas di sini adalah surat An-Nisa, ya. Ini surat An-Nisa ayat 59. Coba kalian lihat. Nah, ini akan saya baca, ya. Ini surat An-Nisa ayat 59 berkaitan dengan masalah ketaatan. Silakan semak dulu, ya, disemak, nanti boleh untuk mengikuti. Saya akan bacakan dulu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Perhatikan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Saya baca satu kali lagi, ya. Lihat panjang pendeknya. Sekali lagi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum.
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Saya jelaskan sedikit dulu tajwidnya sebelum kita terjemahkan bareng-bareng ya. Sedikit. Di sini ya dipanjangkan sampai 5 harokat, ini namanya mad jaiz munfasil ya. Ayyuhalladzina amanu, nu juga di sini panjangkan sampai 5 harokat ya. Boleh sih 3 harokat tapi sempurnakan 5 harokat. Ini juga mad jaiz munfasil. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri min, tidak dibaca min, ini ikhfa ya. Fa minkum. Fa'il ini juga ikhfa, gitu. Fa'il tanaza'tum fi syai'in, ini juga ikhfa, syai'in farudduhu ila Allah, lafal Allah ya. Ini disebut dengan tafhim. War rasuli, ini juga ifakum, ini juga ifak in kuntum ya. Tu'minuna billah. Nah, kalau ini tarkik, beda dengan ilallah, tebal, ini tafhim karena didahului fathah. Kalau billah ini tarkik ya. Lam jalalahnya ini tarkik, didahului kasroh ya. Billah wal yaumil akhir. Dzalika khairun, ini tulisannya khairun tapi karena bertemu wawu ini dibaca khairu, namanya idgham bi gunah, didengungkan maka ditahan dulu ya. Khairun wa'ah gitu ya. Tahan dulu. Khairun wa'ah gitu. Ta'wila sanu ahsanu ta'wila. Ini lahnya 2 harokat saja, namanya mad badal ya. Oke. Oh maaf, mad iwad ya. Ini mad iwad pengganti dan oke. Nah ini tadi sudah. Kemudian coba kita akan terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia, tapi terjemahan perkata ya. Ini di bawah sudah ada. Coba kita lihat mana yang artinya kata tersebut ya. Yang pertama ya ayyuhallazina, ya itu panggilan ya wahai. Ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina, hi orang-orang amanu yang beriman. Ya. Kemudian ati'u itu artinya perintah untuk taat. Taatilah. Ati'ullaha, taatilah Allah. Ya, ini taatilah Allah. Wa ati'ur rasulah, tadi ati artinya taatilah rasulah rasul ya. Wa ati'ur rasulah, dan taatilah rasul, yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ulil amri minkum, dan ulil amri. Nah, ulil amri di sini, ulil amri yang dimaksud adalah pemegang kekuasaan, berarti pemimpin, penguasa ya, pemimpin, penguasa, baik penguasa tinggi sampai dengan yang paling rendah, baik yang formal maupun yang non formal, baik penguasa dalam pemerintahan ataupun penguasa dalam agama. Jadi di sini penguasa dibagi 2 secara umum. Penguasa pemerintahan itu mulai dari ya presiden dan seterusnya ya ke bawah. Penguasa agama itu adalah para alim, ulama, para kiai, para tokoh-tokoh agama, para ustadz, itu adalah pemimpin agama. Ya, kepada mereka kita juga diperintahkan untuk taat, ya, baik pemimpin pemerintahan maupun pemimpin agama, baik yang formal maupun yang non formal. Jadi ulil amri dimaksud di sini adalah pemegang kekuasaan atau pemerintahan. Ya, ulil amri. Fa'il tanaza'tum. Fa'il tanaza'tum. Oh, ulil amri minkum, maaf di sini. Ulil amri minkum, minkum di antara kamu ya. Fa'in tanaza'tum, kemudian jika kamu berbeda pendapat, tanaza'tum ya. Fa'in tanaza'tum, kemudian apabila kamu berbeda pendapat fi syai'in, tentang sesuatu.
tentang sesuatu. Farudduhu, maka kembalikanlah, ya. Maka kembalikanlah, farudduhu ilallahi, kepada Allah. Yang dimaksud kepada Allah adalah kepada aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, karena aturan-aturan Allah tertuang di dalam firman-Nya, yaitu Al-Quran. Kembalikan, kalau ada perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah. War rasulah, dan kepada Rasul. Nah, aturan-aturan Rasul di sini ada dalam hadis atau sunnah. Kita kembalikan kepada hadis atau sunnah Rasul. Ya, jangan pengen menang sendiri, tapi kembalikan kepada aturan Allah dan aturan Rasul, yaitu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. In kuntum, jika kamu tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi kalau kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika ada perbedaan pendapat di antara kita, kita akan kembalikan kepada aturan-aturan Allah yang ada dalam Al-Quran, aturan-aturan Rasul yang ada dalam sunnah atau hadis. Ya, zalika yang demikian itu. Ini zalika yang demikian itu khairun itu artinya lebih baik, khair baik, ya. Khairun lebih baik, wa ahsanu ta'wila, lebih baik atau lebih utama, ya. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Ahsanu itu bagus atau baik, khairun juga baik atau utama, sama aja. Jadi sini diartikan khairu wa ahsanu ta'wila. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Zalika yang demikian itu khairun, ya, lebih utama, ya, utama bagimu, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Kita sudah bisa melihat terjemahannya, tinggal ya menggabung-gabungkan gitu, ya. Baiklah, itu surat An-Nisa ayat 59 tentang perintah untuk taat pada Allah dan Rasul juga wil amri. Jadi di sini intinya, nah, saya simpulkan saja langsung, ya. Intinya di sini disimpulkan bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 59 itu menjelaskan tentang perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar taat kepadanya, taat kepada Allah, agar taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri atau penguasa, ya, atau penguasa atau pemerintahan. Gitu. Baik itu penguasa atau pemimpin pemerintahan atau pemimpin agama, ya. Gitu. Oke. Tadi tajwidnya, nah ini lebih jelasnya, ya. Mau lihat ini juga pembahasannya tidak semuanya. Oke. Sementara untuk pertemuan kali ini sampai dengan masalah taat dulu, ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut, ya, tentang mungkin kompetisi kejalan kebaikan dan ulasan ini, ya. Nah, sekarang coba kalian analisis, ya, tentang perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan itu merupakan satu bentuk perilaku ketaatan, baik ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, ataupun taatan kepada pemimpin. Bagaimanakah perilaku kamu ketaatan ketika kamu ada di rumah, di masyarakat, dan di sekolah? Gitu aja, sebagai satu tugas kalian agar bisa menganalisis dan diharapkan nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anakku sekalian, untuk sementara pembahasan kita saya akhiri sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.